Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita bersama-sama bisa merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa menghadap Tuhan. Bapak kami dalam surga, segala puji syukur terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati dan memelihara kami sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu menjadi pemimpin penuntun hidup kami pada hari ini. Sucikan hati kami Tuhan, buka mata hati kami, supaya kami mengerti dan melihat kasih setia-Mu Tuhan. Dan menurut Tuhan Yesus, kami siap menerima firman pagi ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, selamat hari Paskah. Tuhan bangkit, ada kemenangan. Kita anak Tuhan, anak-anak yang berkemenangan. Ya, saudara, mari kita membaca di dalam kitab Lukas, ya, Injil Lukas pasal ke-24 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Yesus menambahkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Saudara, ini dua orang murid Yesus. Murid Yesus setiap hari bersama dengan Yesus kemana-mana. 3 tahun. Pada waktu Yesus disalibkan, dikuburkan, kemudian bangkit. Nah, dua orang ini dari Yerusalem mau pulang ke Emmaus. Di perjalanan mereka, dua orang ini bercakap-cakap tentang kejadian. Kemana Yesus? Yesus hilang katanya. Yesus kuburnya kosong. Mereka berduka cita, kehilangan Mesias, kehilangan Juru Selamat, kehilangan yang dinanti-nantikan. Mereka tidak tahu kalau Yesus bangkit, tidak tahu. Dan mereka berdua ini sedih hati, khawatir, galau, yang diharapkan Yesus sudah tidak ada, saudara. Maka dia berjalan-jalan bersama itu, dan Yesus datang bertiga, dua orang dari tiga. Yesus ikut bersama bertiga berjalan, tapi mereka tidak mengenal Yesus. Dikatakan ini ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga tidak lihat Yesus. Aneh saudara ya, minggu lalu dia ikut lihat Yesus sebelum Yesus disalib. Tidak sampai seminggu, udah lupa. Kenapa? Ada yang menghalangi mata mereka. Tidak lihat Yesus sudah menghalangi mata mereka. Bapak Ibu, sekarang ini apa yang menghalangi mata kita? Tidak bisa melihat Yesus, saudara sekalian. Sepertinya orang percaya Tuhan, seperti ke gereja, tahu, tapi kehidupannya tidak melihat Yesus. Ada penghalangnya itu. Bermacam-macam. Orang Emmaus itu dia ada khawatir, kecewa, ya sudah ada, takut dan sebagainya. Hal itu yang bikin tidak lihat Yesus, saudara sekalian, ya. Berduka cita, rasa kesakitan, ya, rasa iri hati, rasa benci, rasa kesombongan, rasa khawatir. Semua itu menghalangi kita melihat Yesus, saudara sekalian. Ya, mereka berjalan, bicara, tapi tidak tahu Yesus yang bicara di tengah-tengah mereka. Yesus berkata, bersaksi macam-macam, sudah sampai sudah lihat pada ayat 31 baru mereka melihat Yesus. Ya, ayat 31 dikatakan bagaimana? Ketika itu terbuka mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ya, ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berikan kepada mereka. Ya, Tuhan memberkati dengan memecah roti. Ketika dia lihat itu, terbuka mata rohaninya. Oh, itu Yesus. Ya, terbuka mata mereka, mereka mengenal itu Yesus. Tapi kemudian Yesus lenyap di tengah-tengah mereka, saudara. Yesus tahu berjalan lama sudah dari Yerusalem ke Emmaus itu 7 mil itu tidak waktu sedikit,
waktu panjang perjalanan, tapi tidak tahu mereka, tetap sedih. Mereka bilang, oh pemimpin saya sudah mati, gini. Padahal yang diajak ngomong itu Yesus. Kok tidak tahu, lupa, tidak mengenal Yesus. Ada sesuatu yang menutupi mata mereka, ya, akan duka cita karena khawatir dan sebagainya. Saudara, sekarang ini apa yang menutupi mata kita, menghalangi mata kita untuk melihat Yesus, saudara? Nah, ini biar jangan saat ini kita jangan tertutup, menghalangi mata kita melihat Yesus. Karena apa? Karena peristiwa-peristiwa yang mengganggu kita, ketakutan, kekhawatiran, kesakitan, kebencian, saudara, ya, kesombongan, ya, kesakitan yang hebat. Sudah, misalkan sakit sekali tidak sembuh-sembuh, lupa Yesus, akhirnya menghujat Yesus. Khawatir, duka cita sekali. Padahal Yesus adalah menolong kita. Yesus mengatakan, aku mengubah air matamu jadi sukacita. Lupa, tetap hidup dalam duka cita. Yesus tidak kelihatan, saudara. Jangan kita hidup terus-menerus di dalam hal-hal yang negatif, ya. Itu akan menghalangi kita melihat Yesus, ya. Duka cita, khawatir yang berlebihan. Apalagi waktu COVID ini, orang khawatir, semua dibatasi, khawatir. Saudara, kita boleh punya hikmat mencegah penularan, tapi jangan khawatir berlebihan, ya. Tidak bisa melihat Yesus, saudara sekalian, ya. Saudara, kebencian, jahat, iri hati, tidak bisa melihat Yesus, saudara sekalian. Yang jahat sekali, hatinya kebencian dengan yang lain, iri hati dengan yang lain, menyebar-nyebarkan orang lain kesalahannya, tidak bisa melihat Yesus. Yang itu apa? Negatif, saudara. Karena itu kita harus membuang kebencian, membuang iri hati, membuang kejahatan, khawatir, dibuang dalam nama Yesus, saudara, supaya kita bisa melihat Yesus, ya. Kemudian kesombongan, kalau diberkati Tuhan dengan luar biasa sombong, tidak melihat yang lain, tidak melihat Yesus, melihat apa? Kebanggaan diri, saudara. Jangan. Kita bisa diberkati Tuhan, kita bisa semua itu karena Tuhan Yesus. Bersyukur, saudara. Apapun yang kita punya, bersyukur, saudara. Nah, Tuhan itu luar biasa, ya. Dan mata hati kita terbuka, ya, mengenai Yesus. Setelah Yesus apa? Memberkati kita, memberkati dia, ya. Mereka memberkati dia, mengambil roti dan memberkatinya, maka kelihatan, oh ini Yesus yang memberkati, saudara. Saya percaya Bapak Ibu, hari ini biar masa pandemi susah, ekonomi susah apapun, jangan tinggalkan Yesus, jangan tinggalkan Yesus, ya. Tetap pandangan kita kepada Yesus, ya. Jangan sampai ada yang menghalangi mata kita melihat Yesus, saudara sekalian. Apapun beratnya situasi, menghadapi bencana besar, Yesus tidak pernah tinggalkan kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Mari kita biar hidup kita, pelita mata kita tuh, pelita tubuh kita, ya. Biar kita jangan dibukakan dengan arah zaman sekarang. Kita baca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Tuhan berkata bagaimana? 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirnya telah dibutakan oleh ingat zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil, tentang kemuliaan Kristus yang ada dalam gambaran Allah. Banyak orang di dunia sekarang ini tahu Yesus masih yang hidup, yang sudah bangkit. Dunia merayakan pasca kebangkitan Tuhan Yesus, tapi berapa yang percaya Tuhan? Mereka dibutakan dengan ingat zaman ini, Bapak Ibu sekalian. Jelas, semua agama ada hubungannya. Ayo saudara lihat, agama Buddha, agama apa, semua mati ada hubungannya, tapi Yesus tidak ada hubungannya. Yesus bangkit, kita punya Tuhan yang luar biasa. Yesus itu ada Allah yang bangkit, saudara sekalian. Berarti kita jangan dibutakan dengan arah zaman ini. Arah zaman ini apa? Kemewahan, kesombongan, pangkat, kesedihan, sukacita,
duka cita itu semua arah zaman ini, tapi kita punya arah satu, Yesus Kristus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Kita punya Yesus yang hidup, sudah. Iman yang lain tidak ada yang hidup, arahnya mati, tapi arah yang hidup. Yesus hidup sampai sekarang, Yesus hidup dan memihak kita, menjaga saudara dan saya setiap hari. Tuhan tidak meninggalkan kita. Nah itu saudara, biar kita tidak diputakan dengan arah zaman ini ya, tapi ingat zaman ini, tapi kita terang, kita melihat Yesus ya, kita bisa memandang Yesus ya, tidak ada penghayang yang mengganggu kita untuk melihat Yesus. Saya percaya dengan Paskah ini, nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu, apapun masalahnya, pandang Yesus. Yesus hidup, Yesus beri kemenangan, Yesus menolong langkah kita hari lepas hari. Sekian, mari kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih Tuhan, pesan pada pagi hari ini Tuhan, biar kami Tuhan tetap memandang Yesus, dan melupakan Tuhan. Biar banyak masalah, khawatir, ketakutan, penyakit, semua tidak menghalangi kami memandang Yesus Tuhan, untuk memandang Yesus, karena Yesus satu-satunya juru selamat, penolong kami yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami sebentar pun Tuhan. Biar arah zaman ini dimusnahkan dalam Tuhan Yesus. Kami punya arah yang hidup ya Tuhan Yesus sendiri, yang menyertai anak-anak-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang pagi ini dengan firman Tuhan disingkapkan mata rohaninya, selalu memandang Yesus. Tuhan hidup tengah-tengah mereka, berkati kehidupannya, apa yang dikerjakan Tuhan lindungi, bungkus dengan darah Tuhan Yesus. Berdoa untuk negara kami Indonesia Tuhan, berkati bangsa Indonesia, segala virus pandemi Tuhan lakukan, Tuhan tolong berkati segala ekonominya, masyarakatnya, imannya tetap setia kepada Tuhan. Berkati Bapak penatua kami, Pak Sabi, Pak Yonatan, lindungi Tuhan, bungkus dengan darah Tuhan Yesus, dan memimpin kita ke GPS Tuhan, biar kau menyertai kehidupan Tuhan, berkati hikmat-Mu menyertai beliau. Dan Tuhan Yesus, segala doa ini, berkati anak-anak semua berdoa ini Tuhan, bungkus dengan darah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, segala doa ini, haleluya, amin.